Perkenalkan, nama saya Theodora, nomor induk mahasiswa 219031495199. Saya berasal dari Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Sekadau Hilir. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan Kedua Universitas Negeri Makassar. Pengambilan video pembelajaran ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 jam 8 WIBA sampai jam 9.20 WIBA. Sekian dan terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. 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 Yang sudah bergabung, Ibu minta untuk mengisi absensi di Google Classroom ya. Sudah Ibu tulis di situ. Jadi nanti kalian isi absensinya itu sebagai bukti kalau kita hari ini sudah melakukan pembelajaran. Nah, jadi sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ibu minta kepada Ananda Kristianus Landai untuk memimpin doa. Silakan Ananda Kristianus Landai. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan Tuhan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari materi tentang gerak. Ya. Nah, untuk dapat bergerak ataupun beraktivitas, tubuh kalian membutuhkan apa? Energi. Energi, iya. Jadi untuk beraktivitas kita membutuhkan energi. Nah, Ibu bertanya di sini. Nah, kalian apakah sudah sarapan pagi hari ini? Belum, Bu. Udah, Bu. Makanan-makanan yang kalian makan itu apakah mengandung nutrisi atau tidak? Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang materi yang berkaitan dengan nutrisi. Jadi nanti kalian tahu sendiri apakah makanan yang kalian konsumsi itu mengandung nutrisi atau tidak. Kalau begitu, apa manfaat yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi tentang nutrisi? Ya. Apakah makanan sehari-hari kita memenuhi nutrisi? Iya, jadi banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dengan mempelajari materi nutrisi ya. Jadi kita mengetahui makanan apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, dengan mengetahui jenis-jenis nutrisi, diharapkan kalian nanti bisa mengatur pola makan kalian ya. Pola makan yang sehat itu yang seperti apa? Yang disebut manfaat. Nah, kalau begitu apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini? Jadi tujuan yang akan kalian capai di sini ada 6 tujuan pembelajaran. Nah, Ibu minta kepada Ananda Asura, Nanda Herda untuk membaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran 1, peserta didik dapat membutuhkan kandungan nutrisi pada makanan dengan tepat. 2. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing zat makanan nutrisi dengan benar. 3. Peserta didik dapat menganalisasi kebutuhan energi dengan tepat. 4. Peserta didik dapat menganalisasi jenis-jenis makanan yang mengandung karbohidrat dengan tepat. 5. Peserta didik dapat mengaitkan
menyajikan kandungan nutrisi pada makanan dengan daya imun tubuh dengan benar. 5. Peserta didik dapat menyajikan laporan hasil percobaan dengan percaya diri. Iya, terima kasih. Jadi ada 6 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di materi nutrisi ini. Nah, maka dari itu, Ibu meminta kalian untuk serius mengikuti pembelajaran. Karena dalam pembelajaran kali ini ada 3 penilaian yang akan dilakukan. Yang pertama, penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini yang dilihat adalah bagaimana cara kalian berkomunikasi, baik itu pada saat kalian diskusi, pada saat kalian presentasi, itu juga akan dinilai ya. Kemudian berdiskusi dengan kawannya, itu akan dinilai. Kemudian penilaian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan di sini adalah penilaian untuk menguji tingkat kemampuan kalian ya. Nah, yang ketiga adalah pengetahuan keterampilan. Nah, keterampilan ini yang akan diuji adalah dari kalian merumuskan masalah, kemudian melakukan percobaan, melakukan pengamatan, dan sampai ke membuat laporan. Nah, jadi untuk kelompoknya kita masih kelompok yang sebelumnya sudah kita bentuk ya. Nah, sebelum masuk ke dalam kelompok, Ibu meminta kalian untuk mengisi tes awal. Ibu kirimkan dulu linknya ya. Nah, Ibu sudah membagikan link pretest ya. Jadi di link pretestnya silakan kalian isi. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengisinya. Jadi tinggal diklik saja jawabannya, dibaca dan diklik jawabannya. Oke, waktunya habis ya. Jadi silakan di submit, kemudian dikirim, nanti akan muncul nilainya. Jadi kita kembali beralih ke sini. Ya, Bu. Coba perhatikan di layar HP kalian masing-masing. Nah, di sini Ibu menampilkan ada gambar di sini. Nah, ini gambar anak yang apa ini? Kekurangan gizi. Yang apa? Kekurangan gizi. Yang kurus sekali ya. Yang sebelahnya? Kelebihan gizi. Nah, di sini ada 2 gambar, di mana menampilkan gambar yang satu ini gambar anak yang kalau kita lihat yang sangat kurus ya, mungkin kekurangan nutrisi di sini. Kemudian yang sebelahnya adalah gambar seorang anak yang bajunya sudah sampai ke terbuka-buka saking gemuknya. Nah, di sini juga ada cerita. Nih. Silakan dipahami dulu ceritanya. Nah, dari gambar, kemudian kalian kaitkan dengan cerita di sini. Kira-kira apa rumusan masalah yang dapat kalian ambil? Siapa yang udah bisa merumuskan atau yang sudah punya rumusan masalahnya? Apa dampak dari kelebihan gizi? Apa dampak dari kelebihan gizi? Bagaimana agar kita bisa mendapatkan gizi yang baik? Apa sebab kita kekurangan gizi? Mengapa tubuh manusia memerlukan sumber energi? Oke, di sini udah beberapa rumusan masalah yang sudah masuk. Nah, jadi yang menjadi bahan diskusi kita pada hari ini adalah rumusan-rumusan masalah yang sudah kalian buat, tapi yang dikaitkan dengan tujuan pembelajaran tadi yang sudah kita sebutkan. Setelah ini, kalian akan bergabung ke dalam kelompok diskusinya masing-masing. Jadi, sebelum masuk ke diskusi, Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu
kegiatan yang akan kalian lakukan pada hari ini. Nah, jadi ada beberapa kegiatan yang kalian lakukan ya, ada aktivitas. Yang pertama, kalian melakukan identifikasi pada makanan atau minuman kemasan. Nah, jadi di sini kemarin Ibu sudah menyuruh kalian menyiapkan makanan atau minuman kemasan beberapa ya, untuk kita lihat kandungan nutrisinya. Nah, di sini kan ini salah satu jenis makanan kemasan ya. Di sininya ada komposisi makanannya. Nah, di sini kalian akan mengamati komposisinya. Hasil pengamatan kalian nanti akan dimasukkan ke dalam tabel pengamatan ya. Kemarin Ibu sudah membagikan link LKPD dan link bahan ajar. Sudah dibaca link LKPD dan bahan ajarnya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kalau udah silakan kalian buka di link LKPD-nya. Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang kegiatan yang harus kalian lakukan hari ini. Ya. Dah dibuka linknya? Oke, nah coba kalian perhatikan di LKPD 1. Nah, di situ ada alat dan bahan yang diperlukan dan ada prosedur kerjanya. Pada kegiatan di LKPD 1, kalian disuruh mengamati atau mengidentifikasi jenis-jenis nutrisi yang terdapat pada makanan atau minuman kemasan. Nah, seperti ini. Pada makanan seperti ini kan ada kandungan atau komposisi makanannya. Nah, ini di sininya. Komposisinya ini nanti akan dimasukkan ke dalam tabel pengamatan. Ya, itu dibaca baik-baik prosedur atau langkah kerjanya biar lebih paham. Tapi kalau enggak paham nanti akan dijelaskan atau bisa ditanyakan saat kita saat kita melakukan diskusi nantinya ya. Nah, kemudian selain kalian mengidentifikasi kandungan makanan pada makanan atau minuman kemasan, kalian juga disuruh untuk menganalisis kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh salah satu teman di dalam kelompoknya. Jadi nanti kalian pilih siapa kawan yang mau dijadikan objek untuk dianalisis kandungan nutrisinya. Nah, setelah itu Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Nah, dari video itu nanti kalian bisa berdiskusi fungsi dari nutrisi-nutrisi tersebut. Nah, itu untuk LKPD 1. Kemudian di LKPD 2, kegiatannya kalian melakukan pengujian makanan. Nah, di sini karena mengingat waktu kita terbatas, yang kita uji adalah hanya uji karbohidrat. Sebenarnya banyak pengujian yang lain ya, bisa uji protein, uji lemak. Nah, cuman di sini kita hanya melakukan uji karbohidrat. Nah, coba kalian perhatikan video yang Ibu tayangkan, ini membantu kalian untuk mengisi LKPD. Setiap sayuran memiliki manfaat sendiri-sendiri. Misalnya, brokoli yang mempunyai banyak kandungan zat besi. Kubis dan apel yang kaya akan vitamin A, jeruk yang kaya akan vitamin C, dan masih banyak lagi sayur dan buah yang bagus untuk tubuh kita. Lauk pauk. Salah satu manfaat lauk pauk adalah untuk menambah selera makan kita, sama seperti makanan pokok. Lauk pauk mengandung protein dan gizi yang dibutuhkan untuk tubuh kita, seperti tempe yang mempunyai banyak kandungan kalsium. Itu bahan untuk membantu kalian mengisi tabel pengamatan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Halo Asura dengan Salsa. Ya, Bu. Halo. Halo, Bu. Udah disiapkan? Mana yang
bahan-bahan yang akan diamati? Coba ditampilkan dulu. Udah semalam diamati, Bu. Ditampilkan aja dulu. Ini tuh ada nasi, ada tempe sama Agak ditinggikan. Oh, itu. Ya. Yang punya salsa? Sama. Iya, sama. Tunjukkan lagi Asura, bahannya tadi. Nasi, tempe, sama telur. Sama tahu, kerupuk juga. Oke. Nah, jadi tugas kalian di sini itu kan untuk mengidentifikasi kandungan-kandungan nutrisi baik itu pada makanan ataupun minuman kemasan. Nah, itu tugas yang pertama. Kemudian nanti kalian tugas yang keduanya disuruh menghitung nilai atau keperluan gizi yang diperlukan oleh tubuh kalian. Nah, jadi berapa gizi yang harus kalian penuhi sesuai dengan aktivitas yang kalian lakukan. Kemudian kalian nanti disuruh melakukan pengujian pada beberapa sampel makanan, apakah makanannya tersebut mengandung karbohidrat atau tidak. Nah, kita menggunakan betadin ya. Penggunaan betadin ini untuk mengetahuinya. Kalau di sekolah kita menggunakannya Lugol, tapi karena di sini kita belajarnya daring, kita menggunakan betadin aja. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan atau yang mengalami masalah di bagian yang mana? Nggak ada. Salsa? Nggak ada juga, Bu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan yang ada di tabel pengamatannya semua diisi ya. Jadi apa yang di tabel itu disesuaikan pengamatan kalian. Jadi tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang. Jadi apa yang kalian lihat itulah yang kalian masukkan. Ya. Nah, kalian diskusi itu untuk menjawab pertanyaan yang di rumusan masalah yang tadi kalian bahas, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, ya. Nah, untuk menjawab itu semua, silakan dibaca link LKPD yang sudah Ibu bagikan, kemudian di situ juga Ibu udah membagikan link-link pembelajaran lainnya ya. Juga kalian bisa mencari informasinya pada internet atau buku lainnya. Paham? Paham, Bu. Oke, silakan untuk melanjutkan diskusinya. Halo Naomi, Aprilia, dan Revina Adinda. Ya, Bu. Halo. Ada yang ingin ditanyakan untuk kegiatan kita, untuk kegiatan praktikum atau pengamatannya? Ini, Bu, pertanyaan yang apa? Mm-mm. Yang nomor 3, yang data dan analisis. Mm-mm. Mengapa makanan yang mengandung karbohidrat setelah diuji dengan Lugol atau betadin bisa menjadi biru kehitaman? Iya. Jadi di situ kalau dia mengandung, kalau dia berwarna biru sampai kehitaman itu menandakan kalau makanan itu mengandung apa? Amilum atau karbohidrat. Nah, amilum atau karbohidrat. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi kamu sebutkan, nah, kamu bisa tuh baca di bahan ajarnya, di link bahan ajar sudah Ibu bagikan. Nah, di situ kalian bisa mencari tahu mengapa dia bisa berwarna biru sampai kehitaman. Tetapi ada juga sampel makanan, ada sampel makanan yang kalian nanti uji, yang kalian uji itu ada enggak yang berwarna, yang tidak berwarna biru atau kehitaman? Ada, Bu, susu. Susu, ya. Nah, dari situ kalian bisa menyimpulkan harapannya mengapa susu tidak mengandung ini, tidak bisa berwarna ini, mengapa ada makanan yang tidak berwarna ini. Nah, di situ nanti kalian mencari tahu mengapa bisa seperti itu. Nah, makanya itu bahan ajarnya dibaca. Nah, untuk mencari tahunya kalian bisa mencari di situs internet. Banyak informasi, bisa membaca-baca buku literatur yang lainnya. Nah, untuk yang analisis gizi teman, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada sih, Bu. Revina, ada yang ingin ditanyakan? Monik, Ya, Bu.
Ada yang ingin ditanyakan, Monik? Enggak. Enggak ada. Oke. Kalau tidak ada, kalian lanjutkan diskusinya ya, yang mana yang perlu dibahas. Semuanya harus dibahas ya, karena yang harus kalian diskusikan itu termasuk rumusan masalah kalian tadi yang ada 5 itu didiskusikan. Kemudian kalian juga harus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, kemudian nanti kalian disuruh membuat laporan hasil pengamatan. Nah, laporannya itu nanti bisa berisi ini apa namanya itu dari pendahuluan, alat dan bahan, kemudian hasil pengamatan, pembahasan sampai ke kesimpulan. Ya. Nah, disiapkan juga ya. Nanti yang presentasi siapa? Naomi yang presentasi ya. Iya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu meninggalkan kalian? Nanti akan Ibu panggil lagi untuk bergabung ke room yang besar. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Enggak ada. Oke, kalau enggak ada, silakan kalian lanjutkan lagi. Semangat. Ya. Oke, Ibu tinggalkan ya. Ibu. Iya. Makanannya mana yang akan diamati? Coba tunjukkan dulu. Desti, mana makanannya? Yang akan saya amati. Itu. Tunjukkan dulu ya, tunjukkan dulu. Nah. Nah, jadi itu yang kalian uji nanti. Nah, jadi pengujiannya kan dibaca LKPD-nya, makanan-makanan itu digerus dulu ya. Udah digerus, udah ditumbuk, kasihkan air sedikit, kemudian baru tetesi dengan betadin. Nah, jadi lihat tuh warna dasarnya sebelum ditetesi warna apa. Nah, setelah kita tetesi warna apa. Nah, kalau dia menunjukkan warna biru sampai kehitaman, berarti makanan tersebut mengandung mengandung karbohidrat ya. Oke, silakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan kalian membaca materi ajar yang sudah Ibu bagikan. Kemudian membaca link-link pembelajaran juga yang sudah Ibu bagikan tuh di LKPD-nya kan ada link-linknya itu. Nah, silakan dibaca untuk membantu kalian menyelesaikan tugas-tugas diskusinya itu. Silakan bergabung di Gimit yang tadi. Sudah siap untuk presentasi kelompoknya Salsa atau kelompoknya Naomi yang mau presentasi duluan? Oke, berarti kelompoknya Asura ya. Asura tadi udah siap katanya. Asura dengan Salsa siap-siap untuk presentasi. Perkenalkan, nama saya Azura Nanda Herda, saya mewakili kelompok 1. Nama produk Doritos, bahan utama penyusun produk jagung, minyak oleh kelapa, sawit, garam, kedelai, susu, gandum, dan kacang. Kandungan zat makanan, karbohidrat, lemak, dan protein. Nama produk New Green Tea. Bahan utama penyusun produk air, gula, susu. Kandungan zat makanan, air, karbohidrat, dan protein. Nama produk susu Indomilk. Bahan utama penyusun produk susu sapi, air, gula, dan lemak susu. Kandungan zat makanan, air, lemak, protein, dan karbohidrat. Nama produk mie gemes. Bahan utama penyusun produk tepung terigu, minyak nabati, dan tepung tapioka. Kandungan zat makanan, karbohidrat, dan lemak. Apakah makanan-makanan instan tersebut cukup memenuhi gizi harian kamu? Jawabannya tidak. Bagaimana cara kamu agar dapat memenuhi kebutuhan gizi harian? Makan secara teratur 3 kali sehari dengan gizi seimbang lebih banyak dari biasanya. Dan ditambah 2 kali makanan kecil seperti biskuit yang mengandung keju dan susu. Dan minuman yogurt dan jus buah. Nama siswa, Azura.
Berat badan 38, keperluan energi dalam sehari 38 dikali 30 kcal sama dengan 1140 kcal. Ringan, sedang, berat. Ringan sama dengan 1600 kilokalori sehari. Jika makan dan minum perlu 1600 dibagi 3 sama dengan 533 kilokalori. Jadi, Azura sekali makan cukup perlu sekitar 533 kilokalori. Makan dan minuman yang bisa dikonsumsi ketika sarapan. Nama makanan, nasi putih, jumlah energi 400, ikan jumlah energi 83, es krim jumlah energi 150, jumlahnya 633. Kelebihan 100 kilokalori. Digunakan untuk apakah kelebihan energi yang digunakan dalam tubuh? Jawab, menjalani aktivitas sehari-hari seperti berjalan dan berolahraga. Jenis nutrisi, karbohidrat, fungsinya, fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Contoh makanan, beras, jagung, beras gandum, kentang, ubi-ubian, buah-buahan, dan madu. Jenis nutrisi, protein, fungsi utama protein adalah sebagai komponen struktural dan fungsional. Contoh makanan, daging, susu, ikan, telur, dan keju. Jenis nutrisi, lemak. Fungsi utama lemak adalah sebagai bahan energi dan menyimpan energi. Contoh makanan, kacang, alpukat, kelapa, daging, susu, dan telur. Jenis nutrisi, vitamin. Fungsi vitamin, vitamin B kompleks berfungsi sebagai koenzim dalam proses metabolik penting. Vitamin C diperlukan untuk sintesis jaringan ikan. Vitamin A digabungkan dengan pigmen penglihatan pada mata. Vitamin D membantu penyerapan kalsium dan pembentukan tulang. Vitamin E bersama-sama vitamin C melindungi fosfolipid dalam membran dari oksidasi. Dan vitamin K diperlukan untuk pengumpulan darah. Contoh makanan, salmon, kuning telur, kacang keju, buah-buahan, dan jeruk. Jenis nutrisi mineral. Fungsi mineral dibutuhkan tubuh untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan serta fungsi yang optimal. Contoh makanan, kacang, telur, dan alpukat. Jenis nutrisi air. Fungsinya menghasilkan, menyerap, dan menghantarkan panas ke seluruh bagian tubuh untuk menjaga kestabilan suhu tubuh. Contoh makanan, semangka, nanas, dan jeruk bali. Mengapa gizi makanan yang seimbang dapat menjaga imunitas tubuh? Karena mengandung karbohidrat, nasi, kentang, jagung, umbi-umbian, protein hewan, ikan, telur, ayam, daging, protein nabati, tahu, tempe, kacang-kacangan, dan lain-lain. Bagaimana jenis kandungan nutrisi yang diperlukan dalam menjaga imunitas tubuh? Dengan makan vitamin C, vitamin E, karotenoid, asam lemak omega 3. Berdasarkan hasil diskusi dan informasi dari tayangan video, apa yang dapat kamu simpulkan? Menambah wawasan belajar, bisa lebih menjaga kesehatan tubuh, dan lebih paham akan sayur dan buah yang memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Tabel pengamatan. Jenis makanan tempe, warna dasar putih, warna setelah ditetesi lugol kuning. Nama jenis makanan telur, warna dasar bening, warna setelah ditetesi lugol merah marun. Jenis makanan nasi, warna dasar putih, warna setelah ditetesi lugol hitam.
Jenis makanan tahu, warna dasar putih, warna setelah ditetesi lugol kuning kecoklatan. Jenis makanan kerupuk, warna dasar putih, warna setelah ditetesi lugol hitam. Berdasarkan hasil percobaan jenis makanan apa saja yang mengandung karbohidrat, dan jelaskan bukti jika makanan tersebut mengandung karbohidrat. Nasi dan kerupuk. Saat saya meneteskan nasi dan kerupuk dengan betadin, nasi dan kerupuk tersebut menjadi warna hitam. Berdasarkan hasil percobaan, jenis makanan apa saja yang tidak mengandung karbohidrat atau amilum? Berdasarkan hasil diskusimu, makanan tersebut mengandung nutrisi apa? Telur, tahu, tempe. Telur, protein. Mengapa makanan yang mengandung karbohidrat setelah diuji dengan lugol atau betadin berubah menjadi biru kehitaman? Warna biru tersebut disebabkan oleh molekul amilosa yang berbentuk senyawa. Bila makanan yang kita tetesi lugol menghitam, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Semakin hitam berarti makanan tersebut banyak kandungan karbohidrat. Oke, sudah selesai? Oke. Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Yang tadi suaranya agak kurang jelas, yang kenapa makanan yang mengandung karbohidrat setelah ditetesi lugol dapat berubah warna. Itu nggak kedengaran, Bu. Mengapa makanan yang mengandung karbohidrat setelah diuji dengan lugol atau betadin berubah menjadi biru kehitaman? Warna biru tersebut disebabkan oleh molekul amilosa yang berbentuk senyawa. Bila makanan yang kita tetesi lugol menghitam, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Semakin hitam berarti makanan tersebut banyak kandungan karbohidrat. Nah, itu penjelasannya, Naomi. Bagaimana? Apalagi yang belum puas? Kita sudah mendengarkan paparan dari dua kelompok tentang identifikasi makanan dan menguji apakah makanan tersebut mengandung salah satu jenis nutrisi, ya. Dan hasil pengamatan kalian sudah cukup memuaskan, ya, cukup baik. Berarti kalian serius dalam melakukan pengamatan dan diskusi. Nah, di sini Ibu memberikan penguatan bahwa tubuh kita itu memerlukan setidaknya ada 6 nutrisi yang harus kita penuhi. Yang pertama, makanan yang kita konsumsi itu harus mengandung karbohidrat. Yang kedua, mengandung protein. Yang ketiga, mengandung lemak, mengandung vitamin, mineral, dan air. Nah, jadi semuanya ini saling berkaitan satu sama lainnya. Kalian tadi sudah menyebutkan karbohidrat fungsinya sebagai sumber energi utama. Nah, ini sumber-sumber karbohidrat. Nah, ini protein. Jadi protein fungsinya untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak, tadi juga udah disebutkan, ya. Nah, sumber protein ini dapat dari dua, ada yang hewani dan ada yang nabati. Lemak ini juga bisa dapat dari daging, ada lemak hewan dan ada lemak nabati. Nah, oke, kalau begitu apa kesimpulan yang dapat diambil dari pertemuan kita kali ini tentang materi nutrisi? Nah, kandungan nutrisi pada makanan tadi ada berapa jenis? 6. Nah, apa saja? Apa saja? Ayo sebutkan. Karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Iya. Kalau karbohidrat tadi fungsinya untuk apa? Sumber utama energi, ya enggak sih? Kalau fungsi dari air? Sebagai pelarut. Kalau protein? Protein apa fungsinya?
protein, energi, dan penambah asupan. Ya. Nah, kalau di dalam tubuh kalian kelebihan energi yang lebih itu digunakan untuk apa? Bekerja lebih banyak. Hah? Berjalan, bernapas. Iya, digunakan untuk aktivitas, bisa aktivitas organ-organ tubuh dan aktivitas yang lainnya. Nah, makanan yang kalian uji tadi, jika dia mengandung karbohidrat, jika ditetesi lugol atau betadin, dia akan berwarna apa? Biru sampai ke hitam-hitaman. Biru sampai ke hitam-hitaman. Contohnya apa tadi? Nasi. Apalagi tepung. Berarti nasi dan tepung mengandung Karbohidrat. karbohidrat. Iya, pintar semua rupanya kalian. Ya, berarti kalian tadi benar-benar melakukan pengujian. Beri tepuk tangan dulu buat kalian semuanya. Ibu ingin merefleksi dari kegiatan pembelajaran ini. Kalian mengalami kendalanya di mana? Nggak ada, Bu. Nggak ada kelompoknya. Berarti aman ya. Kelompok yang lain apa kendalanya? Kalau tidak ada sesuai dengan janji Ibu, ya. Tadi Ibu di awal menyampaikan kalau di akhir juga akan diberikan tes. Jadi sekarang Ibu mengirimkan tes. Silakan kalian langsung kerjakan tesnya. Waktunya untuk mengerjakan tes hanya 10 menit. Jadi karena mengingat pembelajaran kita hari ini juga sudah selesai, waktunya juga sudah habis. Jadi untuk pertemuan berikutnya silakan kalian baca materi tentang organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Di awal kita awali dengan doa, di akhir kegiatan juga kita awali dengan doa. Nah, Ibu minta kepada Ananda Joshua untuk memimpin doa. Silakan Joshua. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Joshua. Jadi untuk hari ini Bu tutup sampai di sini. Tetap semangat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat.